Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Bapak Ibnu. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi atau mereka ulang materi yang sudah saya sampaikan pada acara ILC 2022 yang lalu di Universitas Sidoarjo. Mungkin teman-teman ada yang mau datang, namun karena satu dan lain hal tidak berkesempatan untuk datang. Dan ini materi yang kurang lebih saya sampaikan pada acara tersebut. Langsung aja kita ke slide-nya. Untuk materi yang saya sampaikan pada acara kali ini adalah flows untuk berkarya di dunia kerja sebagai karyawan dan pekerja lepas. Nama saya Ibnu Hajar Asqalani. Sebagai perkenalan, mungkin teman-teman ada yang belum tahu kalau saat ini saya bekerja sebagai UI UX designer di inonetwork.co.id. Kemudian saya juga UI UX design mentor di Cakap Institute. Dan yang terakhir ini yang lebih banyak lagi cakupan pekerjaan yang saya lakukan, yaitu merintis usaha dengan nama Bapak Ibnu. Awal berkenalan dengan Flows, dulu jadi saya pernah kerja di salah satu travel Jakarta-Bandung, dan sekitar beberapa waktu kemudian banyak IT support yang lalu lalang di kantor. Saya divisi call center ya, jadi saat itu saya kerja, tiba-tiba banyak komputer yang diinstal ulang. Dengar-dengar karena mau ada razia atau takut ada razia, jadi mulai satu persatu diinstal dengan Linux. Dan saat itu Linux yang digunakan adalah Ubuntu versi 10 atau 11 mungkin. Dari situ saya tahu bahwa ada software lain itu atau sistem operasi lain selain Windows. Nah, dari situ saya mulai coba-coba, mulai dari Ubuntu yang mainstream lah. Jadi sudah sering teman-teman yang baru belajar Linux itu biasanya Ubuntu dulu, nanti berpindah. Saya kebetulan pernah coba Elementary, Deepin, atau Qtfish, Fedora, Zorin, dan kembali lagi saya sekarang menggunakan Ubuntu. Dan saat merekam video ini saya gunakan Ubuntu juga versi 22.10. Nah, ternyata setelah saya memutuskan untuk migrasi dari Windows bajakan saya gitu kan ke Linux, nggak semudah itu. Banyak aplikasi yang biasa saya gunakan, terutama untuk desain grafis misalnya, itu nggak ada di Linux, dan saya harus mencoba mencari alternatif lain. Kalau dulu saya menggunakan freehand, kemudian setelah itu freehand kan sudah mulai ditinggalkan dan orang-orang beralih ke Corel. Nah, tapi di Linux ini nggak ada. Tapi sebenarnya banyak alternatif yang disediakan, fungsinya sama, cuman caranya aja mungkin ya agak sedikit berbeda. Kita butuh penyesuaian. Ya seperti teman-teman menggunakan motor, ada motor kopling, motor yang gigi, ada motor yang matic. Kalau teman-teman terbiasa dengan matic kemudian pindah ke kopling, mungkin agak sedikit kagok, tapi kalau sudah terbiasa atau dibiasakan, lama-lama beradaptasi, dan ya sama saja cara kerjanya. Karena sebenarnya aplikasi itu hanya alat aja ya, bagus tidaknya tergantung dari pengguna itu sendiri. Flows di dunia kerja sebagai web designer atau UI UX designer. Jadi dulu awal untuk belajar web design atau masuk ke dunia IT, kebetulan saya tidak kuliah atau belum. Jadi dulu waktu kerja di travel itu saya coba-coba ikut pelatihan front end programmer. Kalau teman-teman yang lain dan mentornya itu menggunakan Dreamweaver ya, Dreamweaver, dan itu sudah umum digunakan waktu itu. Namun karena di Linux nggak ada, jadi saya coba-coba pakai aplikasi yang mirip dengan Notepad, yaitu Leafpad. Ini sangat mempersulit saya karena nggak ada ya warna-warnanya gitulah, jadi hanya hitam. Jadi kalau ada error pun sulit untuk menemukannya, harus dibaca satu persatu. Kemudian setelah cari-cari, ternyata ada alternatif yang lebih bagus, yaitu Bluefish. Bluefish ini semisal dengan Dreamweaver, tapi ya lumayan lah, sudah mulai ada highlightnya gitu, ada warna-warnanya. Kalaupun ada error ataupun ada kendala lainnya, itu lebih mudah dicari. Kemudian setelah itu saya coba cari-cari lagi, mungkin ada yang lebih baik. Nah, saya menemukan Genie ini lumayan banyak dipakai.
Semenjak saat itu saya mulai meninggalkan Bluefish dan beralih ke sini. Dan tempat saya bekerja menggunakan ASP, nah maka dari itu nggak bisa sembarang menggunakan code editor ya. Teman-teman yang lain pada pakai Visual Studio, nah namun karena di Linux nggak ada, saya cari alternatif dan ini Xamarin yang saat itu saya gunakan dan cukup aman. Tapi ini tidak bisa membuat proyek baru, jadi hanya bisa mengedit apa yang sudah dibuat di Visual Studio. Kemudian terakhir dan ini banyak digunakan saat ini yaitu Visual Studio Code. Ini tersedia untuk Windows, Linux, dan Mac. Dan kemudian untuk mendesain mockup halaman-halaman website itu saya menggunakan Inkscape. Jadi, nah seperti ini kurang lebih ini salah satu landing page yang sudah saya kerjakan dan ini sudah live. Dan ini contoh lainnya selain saya gunakan untuk membuat mockup, Inkscape saya gunakan juga untuk membuat icon-icon ini. Dan icon-icon yang saya gunakan ini tidak melulu saya ekspor sebagai PNG. Jadi kadang saya cukup simpan sebagai SVG atau format bawaan dari Inkscape. Nah, keuntungannya itu ketika kita menggunakan SVG adalah ini file mentah gitu kan, bukan bitmap. Jadi vektor ketika di resize, diperbesar atau perkecil, dia nggak akan pecah. Nah, kemudian saya bisa gunakan juga yang sudah saya desain di Inkscape itu, baik misalnya dari si ininya, gambar ini dan gambar ini, itu saya buat di Inkscape, kemudian saya masukkan ke dalam si file HTML. Nah ini contoh halaman 504, dia kan statik ya, jadi saya buat satu halaman HTML, CSS di situ, dan saya nggak perlu tambahkan image dari mana-mana, cukup yang sudah saya buat di Inkscape, saya copy code-nya, dan saya masukkan ke dalam file HTML. Nah ini, jadi SVG-nya ini saya copy, jadi file Inkscape yang sudah saya desain, saya open with misalnya code editor, misalnya Visual Studio Code, dan SVG-nya ini saya copy dan saya pindahkan ke HTML dan sudah bisa langsung dieksekusi. Dan saat ini saya sedang mendesain aplikasi untuk e-commerce bela pengadaan dari kantor saya saat ini. Ini saya desain juga di Inkscape. Kemudian terkadang saya diminta untuk membuat desain yang berhubungan dengan branding perusahaan, baik itu map, notebook ataupun tas, dan ini saya desain juga di Inkscape. Ini contoh yang saya desain di Inkscape. Ini saat saya menggunakan Windows. Jadi file yang saya desain itu bisa sinkron antara Linux dan Windows ataupun Mac, tergantung saat itu saya menggunakan laptop yang mana. Ini saya desain untuk grafir ya, dia di botol minum. Saya desain seperti ini kurang lebih, nanti diekspor filenya dan dieksekusi seperti ini hasilnya. Dan ini tasnya, ini desainnya. Kemudian Floss di dunia pekerja lepas, yaitu nama usaha ring desain saya yaitu Baba Ibnu Studio. Di sini saya mengerjakan yang lebih luas lagi atau lebih banyak. Di antaranya saya desain logo. Ini semua didesain di Inkscape. Lalu selain membuat logo, juga jika diperlukan saya membuat identitas brand, baik itu warna, font, dan contoh-contoh penerapan misalnya di kop surat, di kartu nama, ataupun template sosmed, amplop, dan seterusnya. Ini semua didesain di Inkscape. Ini contoh hasil cetak banner yang sudah didesain di Inkscape, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini contoh undangan yang saya buat di Inkscape juga, bisa. Dan ini contoh perusahaan lainnya, saya diminta untuk membuat company profile tapi dalam bentuk map ya, map kurang lebih A4 plus ya. Dan ini contoh yang saya cukup sebenarnya bingung tapi dikira-kira saja dan ternyata bisa ya. Jadi saya desain di Indonesia dan dicetaknya di Arab. Jadi saya desain di Inkscape, pas diekspor PNG ternyata nggak sanggup Inkscape-nya karena file terlalu besar. Karena ini kan besar sekali ya ukuran bis, jadi saya cukup kirim format PDF dan nanti di print oleh percetakan di sana. Dan untuk menunjang
Inkscape saya biasa menggunakan GIMP kalau sekiranya diperlukan untuk fotonya diedit lah, mungkin saturasinya, mungkin shadow-nya, mungkin lain-lain lah. Nanti baru setelah selesai dimasukkan ke Inkscape untuk diedit lebih lanjut. Nah, untuk UI UX sebenarnya ada aplikasi yang spesifik dan open source, yaitu namanya Penpot App. Tapi saya tidak gunakan ini karena dia masih belum final ya. Jadi dulu saat saya awal mencoba itu masih alpha, kemudian sekarang sudah beta, tapi saya belum berani karena performanya juga masih kurang menurut saya. Jadi ya tetap stay di Inkscape saat ini. Nah, pertanyaannya kalau sudah ada uang, saya sudah kerja, kenapa tetap pakai Floss? Nah, sebagai yang terbantu bertahun-tahun berkarya menggunakan Floss, maka saya juga ingin orang lain tuh merasakan apa yang saya rasakan. Saya ingin mereka meninggalkan software bajakan, baik sistem operasinya maupun perangkat lunak untuk keperluan kerja sehari-hari. Maka dari itu saya berusaha menyisihkan waktu untuk berkontribusi dan untuk itu saya perlu merekam ya. Jadi nggak mungkin saya standby, saya ngomong terus-menerus. Jadi saya rekam apa yang ingin saya sampaikan menggunakan OBS. Jadi saat ini juga saya menggunakan OBS saat merekam video ini. Jadi apa yang saya ingin saya sampaikan, saya rekam, kemudian saya edit di keadaan live. Ini video editor ya cukup untuk yang saya gunakan saat ini sudah cukup terpenuhi lah kebutuhannya. Kemudian jika diperlukan format lain ataupun di resize, saya biasa menggunakan Handbrake. Ini open source juga. Nah, kemudian WordPress ya. Jadi saya merintis platform khusus online dengan kategori yang berkaitan dengan dunia kreatif dan berfokus pada aplikasi open source. Jadi hal-hal yang saya gratiskan ataupun tutorialnya itu ataupun yang lainnya saya bisa share di grup komunitas mungkin ataupun di YouTube Baba Ibnu, dan sebagian lainnya saya buat dalam kelas-kelas berbayar yang saya mentori secara langsung. Jadi supaya teman-teman kalau ada kendala ya saya bisa langsung jawab di grup-grup yang sudah disediakan. Nah, untuk grup-grup saya menggunakan Telegram. Dan di Telegram ini awalnya saya menggunakan Telegram selain untuk diskusi, sebagai grup-grup diskusi, saya awalnya juga gunakan untuk tempat untuk membagikan materi. Jadi awalnya dulu nggak di website, dulu di Telegram, kemudian setelah semakin ditingkatkan kualitasnya, saya pindahkan ke website. Jadi ini cukup powerful ya, jadi banyak fitur-fitur yang memudahkan sebagai mentor, baik itu misalnya diskusi, kemudian ada kita aksesnya bisa kita batasi, ada fitur-fitur misalnya polling, ataupun misalnya kita bisa remove chat tanpa orang tahu gitu, kalaupun salah ngomong ataupun dia rasa ada chat-chat yang berpotensi untuk debat gitu kan. Jadi saya bisa atur itu dengan fitur-fitur yang ada di Telegram. Kemudian juga sampai saya bisa buat webinar di Telegram ya. Jadi saya buat grup di Telegram, kemudian saya adakan webinar di situ seperti halnya kita menggunakan Zoom, Google Meet dan lainnya dengan fitur yang terus ditingkatkan pastinya. Dan itu free. Jadi nggak dibatasi dengan jumlah member tertentu dan waktu tertentu. Dan masih banyak lagi ya software yang bisa kalian explore lebih lanjut melalui website alternativeveto.net. Saat acara ada yang bertanya kalau untuk edit suara pakai apa? Itu pakai Audacity. Tidak saya tampilkan di sini karena saya jarang pakai, karena saya bisa mungkin saat merekam itu suasananya itu minim gangguan ya. Jadi kalau minim gangguan, dan saya menggunakan mic yang punya fitur noise reduction. Jadi kalau ada kipas-kipas sedikit atau suara-suara noise yang sedikit aja itu masih bisa diatasi lah sama mic ini, kecuali mungkin kalau ada sari roti lewat ataupun misalnya gangguan lainnya, itu biasa diedit di keadaan live itu. Jadi pas dia udah
sudah lewat baru saya lanjutkan ngomong, dan bagian selama jeda itu saya potong. Seperti ini saudara-saudara, jadi ada kapal lewat. Jadi saya pernah diundang ke salah satu sekolah, dan mereka mengajarkan murid-muridnya atau santri-santrinya itu aplikasi desain dan aplikasi editing yang lainnya dan macam-macam lah pokoknya. Nah, mereka mengeluh karena sudah membayar 500 000 untuk membeli software Microsoft Office dan sistem operasi Windows yang ori, dan mereka mikir-mikir lagi kalau mau membeli untuk lisensi Adobe misalnya ataupun Corel, itu bisa keluar miliaran gitu, karena sekian banyak komputer yang harus diinstal dan harus dibeli lisensinya. Nah, dengan saya diundang itu, saya memberikan pelatihan sekitar 2 hari, dan guru-gurunya sudah cukup bisa untuk menggunakan Inkscape, dan pastinya ini jadi hemat kan, jadi anggaran yang tadinya mungkin akan keluar sekian miliar bisa dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat lainnya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan di sini, mungkin bisa tanya di kolom komentar, ataupun teman-teman bisa japri saya di ada di sini sid/Baba Ibnu. Nanti ada beberapa pilihan menu, ada sosial media saya, ada kelas-kelas saya, mungkin di situ saya taruh di situ semuanya. Kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun mau mengundang saya sebagai pemateri dan lain-lainnya, bisa hubungi saya. Oke, kurang lebih itu yang saya sampaikan saat acara ILC 2022 yang lalu. Masih ada beberapa poin mungkin seperti tanya jawab dan hal-hal lainnya, dan kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun hal-hal yang masih menggantung, bisa tanya aja di kolom komentar ataupun di link yang sebelumnya sudah saya bagikan. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.